Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, kita selama ini selalu mendengar dan mendapatkan dorongan atau motivasi dari berbagai pihak bahwa pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini menjadi sesuatu yang mutlak difahami oleh siapapun, baik dalam rentang usia kapanpun, dari mulai usia anak-anak, remaja hingga dewasa. Tetapi bagaimana sebenarnya konsep tentang kesehatan reproduksi dalam pandangan Islam? Sebagaimana kita tahu bahwa Allah ini menciptakan manusia di dunia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan di dalam penciptaan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan ini, salah satunya adalah punya tujuan dalam rangka upaya pengembangbiakan manusia atau yang disebut dengan fungsi reproduksi. Karenanya Islam atau karenanya Allah memberikan alat-alat reproduksi kepada masing-masing laki-laki dan perempuan, yang masing-masing punya alat yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda di dalam melakukan reproduksinya. Nah, oleh karena itu, karena ternyata reproduksi ini bagian dari salah satu tujuan penciptaan umat manusia, sehingga pengembangbiakan umat manusia ini bisa berjalan dengan baik dan spesies manusia tidak punah, maka Al-Quran maupun hadis ataupun hukum-hukum di dalam fikih juga telah memberikan tuntunan, etika, hukum tentang bagaimana manusia harus menjalankan fungsi reproduksinya. Nah, fungsi reproduksi ini bukan hanya berhenti atau hanya terbatas pada persoalan yang berhubungan dengan kehamilan, kemudian melahirkan dan menyusui, tetapi sebenarnya fungsi reproduksi itu sudah dimulai jauh dari aktivitas yang berkaitan dengan kehamilan, melahirkan maupun menyusui. Misalnya bagi seorang perempuan, salah satu tanda bahwa alat reproduksi ini sudah mulai berfungsi adalah dimulainya aktivitas yang disebut dengan menstruasi, yang itu akan didapatkan oleh perempuan setiap bulan. Sementara laki-laki ketika alat reproduksinya mulai berfungsi, maka anak laki-laki akan mengalami yang disebut dengan mimpi basah. Nah, kepada fase-fase di mana alat reproduksi itu sudah berfungsi, ternyata perhatian Islam itu luar biasa. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang fase-fase fungsi alat reproduksi ini sangat jelas sekali. Bukan hanya ketika dalam keadaan hamil, tetapi juga tadi sudah dimulai dalam keadaan menstruasi. Itu kemudian Allah memberikan firman-Nya melalui ayat-ayat Al-Quran, juga Nabi melalui hadis-hadisnya juga memberikan pedoman serta etika bagaimana nanti orang yang menstruasi ini harus mendapatkan hak-haknya, dan bagaimana kita harus memperlakukan anak-anak yang sedang mengalami menstruasi misalnya. Ayat Al-Quran sangat tegas sekali menjelaskan bahwa dalam salah satu ayatnya yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka pada bertanya tentang menstruasi. Katakan wahai Muhammad bahwa menstruasi adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit bagi para perempuan yang sedang mengalaminya. Maka fa'tazilun nisaa fil mahid, maka hendaklah kamu menjauhi perempuan itu ketika dalam keadaan haid. Maksud menjauhi ini adalah jangan kamu bebani oleh tugas-tugas atau oleh pekerjaan yang membuat perempuan ini merasa kesakitan lebih banyak lagi.
Demikian pula dalam persoalan kehamilan. Ayat Al-Quran sangat jelas sekali memberikan tuntunan dan bagaimana kita bersikap memperlakukan kepada seorang perempuan yang sedang mengalami kehamilan. Maka ayat Al-Quran berpesan dengan sangat tegas kepada anak-anak untuk memberikan penghormatan kepada seorang ibu lantaran ibu ini telah mengandungnya dalam keadaan wahnan ala wahnin. Kata Al-Quran, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu telah mengandung kalian ini dalam keadaan yang berat, payah di atas kepayahan. Karena itu kita harus memberikan penghargaan, memberikan perlakuan yang sangat baik kepada ibu kita. Demikian pula dalam persoalan menyusui. Ayat Al-Quran sangat tegas sekali berpesan kepada suami sebagai penanggung jawab terhadap istri yang mengatakan bahwa wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi kamu orang-orang yang memiliki anak-anak yang sedang disusui oleh ibunya, yaitu para suami, maka wajib menanggung nafkah, sandang, papan, dan pangan bagi ibu yang sedang menyusui. Ini adalah menunjukkan bahwa Islam punya perhatian yang sangat luar biasa terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi yang dijalankan oleh umat manusia. Kenapa dari sekian ayat itu yang dibicarakan adalah perempuan? Karena alat dan fungsi reproduksi perempuan itu memiliki perbedaan dengan laki-laki. Alat reproduksi perempuan itu sangat rumit. Demikian pula fungsinya. Fungsinya sangat rumit dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena itu ia membutuhkan perhatian khusus. Nah, karena itu ketika kita berbicara soal kesehatan reproduksi, maka sebenarnya kesehatan reproduksi ini harus dibicarakan berdasarkan kebutuhan khusus pada masing-masing individu, terutama adalah pada perempuan, di mana ia adalah orang yang lebih rentan alat-alat reproduksinya ini untuk diperlakukan atau untuk mendapatkan stigma, kekerasan, dan ketidakadilan. Sehingga ini menunjukkan bahwa Islam sudah lebih dulu menyadari pentingnya perhatian khusus terhadap perempuan. Karena itu di dalam memahami kesehatan reproduksi, kita harus memberikan pemahaman yang sangat holistik, tidak hanya menyangkut pada dimensi soal kesehatan secara medis, tetapi juga bagaimana dimensi kesehatan itu termasuk harus dibungkus atau harus dipahami berdampingan dengan dimensi agama melalui nas-nas yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis, sekaligus juga bagaimana menafsirkan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis itu yang punya perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang sedang dialami oleh perempuan ketika sedang menjalani fungsi-fungsi reproduksinya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.